Baik, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana dasar penggunaan Pathfinder dan juga bagaimana persiapan permodelan untuk melakukan simulasi. Sekarang kita akan berlanjut ke bagian yang lebih penting, yaitu behavior dan profile untuk mengatur perilaku orang saat evakuasi. Pertama untuk profile. Profile digunakan untuk mengatur karakteristik equipment. Di sini kita bisa mengatur bagaimana prioritasnya, kecepatannya, bentuknya, sehingga kita bisa membedakan bagaimana kecepatan orang untuk berjalan saat evakuasi, orang dewasa, lansia, ataupun mungkin anak-anak. Kemudian bagaimana pergerakannya, bagaimana penggunaan-penggunaan yang digunakan seperti menggunakan pintu atau elevator, dan restriksi lainnya. Baik, selanjutnya untuk behavior. Jika profile lebih kepada pengaturan karakteristik si occupant, behavior lebih bagaimana ketujuan ataupun perilaku dari si occupant terhadap action yang dilakukannya. Seperti contohnya, apakah dia akan pergi ke titik akses tertentu, apakah dia akan menggunakan ruang tertentu, apakah dia akan pergi langsung keluar atau menunggu, dan seterusnya. Oke, baik. Yang pertama, kita akan mencoba bagaimana mendistribusikan orang-orang yang ada di sini ke dalam pintu-pintu tertentu. Pada hal ini, kita sudah membuat 4 pintu keluar, di mana di sini sudah kita tandai dari barat, utara, timur, dan juga selatan. Nah, bagaimana cara menambahinnya? Kalian bisa mengklik pintu objeknya, ataupun dari sini juga bisa. Lalu kalian bisa saja mengganti namanya atau memberikan tag. Kemudian kita akan mencoba membuat menambahkan occupant. Di sini kita coba menambahkan satu-satu saja dengan 4 occupant. Kemudian kita akan membuat setiap occupant ini akan keluar pintu keluar yang berbeda-beda. Misalkan seperti yang ada di sisi utara ini, kita akan mencoba ke pintu yang selatan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita akan membuat behavior baru dengan cara di sini kita bisa buat klik kanan new behavior. Kita bisa buat saja mungkin solve. Kita nggak perlu based on go to any exit, kita oke, kemudian kita pilih action-nya. Action-nya apa? Tadi kita lihat action-nya di sini ada banyak, tapi yang kita inginkan di sini adalah langsung pergi keluar. Jadi kita pilih go to exit, dan kita pilih exit-nya. Di sini kita akan memilih dan kita bisa memilih lagi sesuai dengan pintu keluar yang ada dan kita sudah beri nama atau beri tag. Di sini kita akan coba buat jadi south dan kita create, oke. Nah, kemudian kita akan membuat untuk utara, selatan, dan juga barat dengan cara yang sama. Setelah kita membuat behavior, kita akan masukkan behavior setiap occupant yang ada di sini. Kita bisa memasukkannya secara manual di sini. Kita pilih behavior mana yang mau kita buat. Di sini kita coba ke south dan yang ini kita ke north. Kemudian yang ini kita akan coba ke west dan yang terakhir kita akan coba ke east. Kemudian jika kalian lelah dengan cara masukkan satu persatu, kalian bisa membuat objek group occupant dengan cara kita bisa klik ke kanan. Kemudian kita pilih jumlah orangnya ada berapa. Misalkan kita di sini kita buat 16. Dan di behaviornya, ketua exit ini kita bisa memasukkan persentase berapa persen yang akan kita masukkan ke setiap pintu keluar. Di sini kita akan coba secara rata dengan go to exit. Go to any exit juga menjadi salah satu opsinya. Kita pilih OK, dan kemudian kita pilih OK. Nah, di sini behaviornya dia tidak akan muncul go to any exit ataupun yang lain karena di sini beragam. Kita bisa klik satu persatu, maka setiap orang akan mendapatkan persentase sesuai dengan yang kita atur tadi. Di sini kita bisa saja langsung simulasikan. Dan ya, kita akan mencoba melihatnya. Orang ini harusnya akan ke pintu selatan. Dan ya, sesuai dengan hasil, orang akan pergi ke pintu keluar masing-masing sesuai dengan yang kita atur tadi. Baik, untuk selanjutnya kita mungkin akan menambahkan beberapa skenario, seperti skenario pengguna kursi roda yang harus dibantu dengan asisten, kemudian skenario pemadam kebakaran, bagaimana pemadam kebakaran akan berhenti di titik-titik tertentu untuk memadamkan kebakaran.
Yang pertama, kita akan coba buat untuk pengguna kursi roda terlebih dahulu dengan cara di sini kita pilih orang atau occupant. Kemudian kita di sini akan membuat profile terlebih dahulu dengan cara klik kanan. Kita pilih add profile dan kita beri nama wheelchair. Kemudian di sini kita bisa atur kecepatannya sebenarnya. Mungkin kita bisa turunkan menjadi satu dan kemudian untuk bentuknya sendiri kita di sini bisa pilih polygon dan kemudian kita pilih default wheelchair. Kemudian di sini kita coba akan restriksi terhadap dia tidak boleh menggunakan tangga ataupun ramp. Jadi dia akan fokus pada elevatornya. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Dan di sini kita akan coba masukkan profilnya ke dalam occupant ini, wheelchair. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu juga behavior-nya agar dia bisa menunggu asisten terlebih dahulu dengan cara kita buat behavior baru. Di sini kita pilih action ya, kita pilih action untuk wait for assistant. Jadi dia tidak akan pergi action dan dia akan menunggu asisten terlebih dahulu. Kita create dan di sini kita akan masukkan behavior untuk wheelchair-nya. Di sini sudah ada wait for assistant, kemudian exit-nya ending. Di sini juga kita bisa mengatur untuk keluarnya, dia bisa pergi kemana saja. Di sini kita akan coba untuk buat dia ke arah selatan. Kita klik OK. Kemudian kita akan membuat asistennya terlebih dahulu. Dengan cara juga hampir sama, kita akan menambahkan satu orang, kemudian kita akan menambahkan profilnya juga, add profile, kita pilih nama asisten. Di sini kita bisa memilih untuk 3D modelnya dengan cara kita pilih 3D model, kemudian kita clear all terlebih dahulu, dan kita pilih salah satu yang menggambarkan untuk asistennya, misalkan seperti ini. Kita pilih OK, dan untuk kecepatannya mungkin kita bisa buat dia berlari dengan kecepatan 3. Dan kemudian kita pilih apply dan kita pilih OK. Dan kita masukkan profilnya terlebih dahulu di sini untuk asisten. Dan behaviornya kita harus asisten to occupant. Berarti kita buat terlebih dahulu untuk behaviornya lagi, new behavior, kita pilih asisten. Di sini kita pilih actionnya bukan wait for assistant, uh, kita ganti menjadi assist occupant. Dan di sini kita create dan asisten sudah ada assist di whole team dan kemudian kita masukkan behaviornya ke dalam occupant yang kita tuju asisten. Setelah kita buat, mungkin kita akan mencoba membuat pemadam kebakaran di sebelah sini. Kita akan coba menambahkan 2 pemadam kebakaran. Kita akan menambahkan kembali profilnya untuk pemadam kebakaran. Di sini kita juga bisa pilih 3D modelnya kembali dengan cara clear all dan kemudian kita coba pilih pemadam kebakaran. Kita pilih OK, kemudian speednya juga kita bisa buat dia berlari. Kemudian kita coba untuk restriksinya dia tidak boleh menggunakan elevator, jadi harus menggunakan tangga. Kita pilih apply dan kita pilih OK. Kita bisa menambahkan kembali ke dalam occupant ini untuk file factor dan dia otomatis sudah terganti. Untuk yang bingung bagaimana tadi kita menggunakan visual cylinder dan kita di sini menggunakan visual people, teman-teman bisa menggunakan view di sini dan teman-teman bisa mengganti occupant display-nya untuk mengurangi file yang berat. Mungkin kita bisa menggunakan cylinder, tapi untuk menambahkan visualisasi yang bagus, kita mungkin juga bisa menggunakan people. Oke, di sini sudah kita buat. Kemudian kita akan mencoba membuat aksinya untuk berhenti di beberapa titik. Dengan cara seperti biasa kita akan membuat terlebih dahulu untuk behaviornya. Kita pilih fire factor. Kemudian kita pilih untuk aksinya terlebih dahulu, kita pilih ke go to waypoint. Jadi di sini kita bisa menambahkan beberapa titik di mana pemadam kebakaran ini akan menuju terhadap titik tersebut. Dan kita bisa menambahkan beberapa titik kembali dengan cara kita klik kembali pada go to waypoint. Misalkan di sini kita akan mencoba membuat 5 titik. Dan yang satu mungkin ada di lantai 1. Nah, selain itu, selain kita bisa menambahkan beberapa go to waypoint, kita juga bisa menambahkan beberapa action lain. Misalkan contoh, setelah go to waypoint, dia akan berhenti terlebih dahulu. Dengan cara kita pilih di sini, kita pilih wait. Dan kita coba mungkin dia akan berhenti 3 detik di setiap titik. Kita
kita buat create dan di sini dia otomatis akan bertambah. Kita coba untuk, pemadam kebakaran tersebut berhenti pada setiap itu. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita pilih exit-nya itu mungkin kita akan coba ke bagian utara. Kita klik OK, dan kemudian kita masukkan kembali behavior-nya kepada pemadam kebakaran itu. Perfect. Selanjutnya mungkin kita akan bisa tambahkan orang di sini dan dia tidak akan menggunakan lift. Dengan cara kita menambahkan profil terlebih dahulu untuk orang yang ada di lantai 2, misalkan kita pilih people. Di sini kita coba restriksinya, dia tidak boleh menggunakan elevator. Kita pilih apply dan kita klik OK, dan kemudian kita bisa menambahkan orang yang lain, misalkan di sini. Kita pilih people to, dan di sini kita pilih go to any exit. Baik, setelah sudah, kita bisa saja langsung running simulasi. Yap, dan ini adalah hasilnya. Ya, sudah terlihat. Ini dia hasilnya. Kita akan coba running. Orang-orang di lantai 2 tidak akan menggunakan elevator, kemudian asistennya naik untuk menjemput pengguna kursi roda, kemudian pemadam kebakaran juga akan pergi ke titik-titik yang sudah kita buat terlebih dahulu tadi. Pertama, titik kedua, dan pengguna kursi roda juga akan menggunakan lift yang sudah kita prioritaskan tadi. Pemadam kebakaran berhenti di titik keempat, dan kemudian akan turun kembali menggunakan tangga dan pergi ke pintu keluar yang ada di utara, sedangkan kita tadi, oh iya, dia masuk ke dalam meeting room terlebih dahulu dan dia akan pergi, dan kurang lebih begitu hasilnya. Oh. Setelah simulasi telah dilakukan, kita bisa menganalisis bagaimana pergerakannya, bagaimana kecepatannya, bagaimana waktu untuk keluar, dan lain-lain. Kalian bisa coba lihat pada bagian analisis di sini, dan kalian bisa di sini membuat proximity analysis. Kita klik OK, dan di sini akan muncul untuk analisis-analisis yang kalian butuhkan, seperti exposure time dan yang lain. Kemudian juga kalian bisa memperlihatkan seperti contoh density-nya, seperti yang terlihat jika kita running, density-nya akan muncul di sebelah kanan, dan mungkin yang lain seperti social distance, kita bisa mengklik pada bagian menu occupant counter di sini, speed, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.